Riuh popularitas bukanlah tujuan hidup. Namun yang terpenting adalah mengisi hidup dengan berkarya. Katon bukan lagi menginginkan gegap gempita sanjung puja. Masa-masa seperti itu biarlah berlalu dan menjadi kenangan manis yang abadi. Di tengah hingar-bingar para pendatang baru di dunia musik, Katon terus menapaki eksistensinya dalam bermusik. Ia tetap berjalan bersama Club Project dan menggelar berbagai konser kecil untuk menyegarkan semangat bermusiknya. Di luar itu, Katon juga mengepakkan sayap karyanya yang lain, yakni kepak sayap berbisnis. Bagaskara Sigar tuh gini, intinya saya suka cerutu dari tahun 96. Cerutu yang saya hisap itu pertama adalah cerutu dari Belanda. Winterman kalau nggak salah. Winterman sama saya beli di salah satu supermarket di Jakarta. Tapi dari situ saya mulai merasakan kenikmatannya cerutu karena saya bukan perokok. Tapi saya mau main asap. Ternyata saya dapatnya di cerutu. Akhirnya ketemulah saya sama PT Tarum Martani, sebuah perusahaan pemerintah di Jogja yang sejak tahun 1849 sudah menjadi supplier atau vendor buat cerutu-cerutu Belanda. Riset survei 6 bulan, difermentasi tembakonya setahun, jadilah cerutu ini. Limited ya. Saya pakai sendiri, lama-lama teman-teman saya yang pakai Kuba, mulai kepengen nyobain, pengen, ternyata enak. Jadi sekarang mulai pesan sama saya secara pribadi. Jadi saya bilang oke deh, kalian bisa pesan cerutu saya, tapi ini saya buat online. Saya tidak taruh di toko gitu. Karena memang supaya tetap menjadi limited, supaya tetap menjadi private premium cigar. Sampai saatnya yang tepat, ini akan jadi bisnis retail yang besar. Hidup ini begitu indah dan tak perlu disesalkan apa yang terjadi di masa lalu. Meski ia pernah merasakan perihnya hidup, juga nestapa hati, namun Katon tak mau terkurung di masa lalu. Seperti merpati, Katon memilih terbang tinggi dan menjaga sarangnya, di mana di sana bernaung arti indahnya keluarga. Katon berterima kasih pada ayah dan ibunya yang telah memberi warna hidup juga keseimbangan jiwa. Ibu itu tentu tidak akan ada seorang ibu pun yang tidak mencintai anak-anaknya. Dan saya percaya ibu selalu mencintai anak-anaknya, tidak dibeda-bedakan. Tapi seorang ibu juga bukan makhluk yang sempurna. Dia manusia biasa. Selalu ada kelemahan dan kelebihannya. Saya mencoba melihat-lihat seluruh kelebihannya. Karena bagaimanapun tanpa seorang ibu, seorang anak juga tidak akan bisa jadi seperti sekarang gitu loh. Tanpa kasih sayangnya, tanpa supportnya, tanpa belas kasihnya, tanpa doanya. Dan ibu saya adalah bagian ibu yang seperti itu. Yang menurut saya kalau dia juga sifatnya kadang-kadang pemarah, kadang-kadang emosional, mungkin karena memang dia bagian dari korban hidupnya juga di masa lalu. Dia menjadi single parent. Jadi single parent seorang ibu kan nggak gampang gitu. Hari yang berganti dan bertukar warna di tiap episodenya membuat Katon makin memahami arti kehidupan. Pria kecil yang menatakan harapan besar ini tak lekang asa dan terus mengobarkan banyak harapan. Baginya, hidup adalah permintaan dan keyakinan karena Tuhan akan menjawab apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan. Dan kita menjadikannya sebuah kepastian. Saya menjadi diri saya karena saya berusaha mencari apa sih arti hidup ini untuk seorang saya. Dan saya kepepet sebenarnya. Saya kepepet, satu, saya sudah tidak punya ayah lagi dalam arti secara moral dan mentally sejak saya SMP. Dua, saya dididik dengan cara militer yang saya nggak terlalu suka. Ketiga, saya kepepet lagi. Saya sudah tidak punya hope. After SMA saya mau jadi apa? Akhirnya saya memutuskan saya pengen mencari arti hidup buat saya dulu. Setelah cari, baru saya pengen punya saya menciptakan, saya kepengen, saya menciptakan, saya punya keinginan gitu. Nah mungkin rumusannya
Entah Anda akan jadi maestro atau bukan maestro tapi sukses dalam hidup Anda, adalah itu. Mungkin. Kalau dulu ya dia cuma pengen jadi penyanyi mungkin ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Tapi saya nggak pernah dengar dia mau jadi maestro atau apa, dia nggak pernah itu. Dia menulis ya menulis, dia bikin lagu bukan dengan satu tujuan yang mau nanti jadi seperti apa gitu. Kesuksesan adalah ketika seseorang sudah bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hatinya sendiri tanpa terpengaruh oleh lingkungannya dan bisa melakukan pekerjaan yang paling dia sukai dan dicintai, kemudian mendapatkan hasilnya juga untuk hidupnya. Itu sukses. Harapan saya nggak cuma itu aja, menjadi orang yang berguna untuk bangsa. Kan sangat klise, tapi memang hidup saya pengen begitu. Tapi tentu dengan cara saya, dengan karya saya. Mas, sampai hari ini gue sebagai adik lo, walaupun masih ada di bayang-bayang lo bagaimanapun juga, Nugi, adik Katon Bagaskara itu masih tetap diomongin sama orang walaupun gue sudah berkarir. Tapi gue gak pernah merasa menjadi orang yang di nomor 2 kan, karena gue bangga punya kakak seperti lo. Dan moga-moga lo juga punya kebanggaan sama gue, dan kita sama-sama kasih tunjuk sama seluruh dunia bahwa musik adalah bahasa cinta yang sangat murni, dan kita tunjukkan bahwa dengan musik kita bisa mencapai dunia yang lebih baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan terus maju terus dengan rekaman dan dengan Katon untuk keluarga, dan mudah-mudahan anak-anaknya juga bisa mengikuti jejaknya bapaknya gitu. Kalau ada Katon di sini, ya saya cuma ingin bilang persahabatan kita, saya harap bisa terus, karena saya dan dia kami berkenalan bukan karena hubungan bisnis dan nggak ada kepentingan, hanya murni pure friendship. Saya sih berharap bukan cuma sampai antara saya sama Katon, saya berharap juga ke anak-anak kita masih tetap berteman sampai selamanya gitu. Dan saya bersyukur ibu saya adalah bagian hidup saya dan membuat saya menjadi seperti sekarang. Saya bersyukur 6 orang anak-anak dari ibu saya, walaupun kami keluarga broken home, tidak ada satupun yang menjadi anak-anak yang tidak sukses. Semua sukses di bidangnya masing-masing, semua tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya broken home identik dengan hal-hal seperti itu. Kita bisa nunjukin, even 1 kali pun pakai kita nggak pernah. Yang namanya drugs dari 6 orang. Berarti ibu kita luar biasa. Harapan saya nggak cuma itu aja. Menjadi orang yang berguna untuk bangsa. Kan sangat klise, tapi memang hidup saya pengen begitu. Tapi tentu dengan cara saya, dengan karya saya. Bersama kita jemput impian.